The whole secret lies in confusing the enemy so that he cannot fathom our real intent. Beredar rekaman serangan terhadap APC BTR-80 milik Rusia yang dilakukan oleh relawan dari Amerika, Inggris, dan Kanada yang kedapatan menenteng RGB-90 buatan Amerika dan RPG-75 buatan Ceko saat menghajar kendaraan tersebut dalam sebuah palagan di Ukraina. Terlihat ledakan dahsyat menghantam kendaraan angkut personil yang bernama Broinet Transportior atau BTR-80 yang memiliki kemampuan amfibi dan angkut personil tersebut. Bagaimana kiprah dua persenjataan ini dan seberapa hebat kedua senjata ini ketika berhadapan di medan perang? Untuk menjawabnya, kencangkan ikat pinggang dan simak video Mang Dalang ini baik-baik. BTR-80 adalah pengangkut personil lapis baja beroda 8x8 yang dirancang Uni Soviet. Produksi pertamanya dimulai pada tahun 1986 untuk menggantikan versi-versi sebelumnya yaitu BTR-60 dan BTR-70. Soviet merancang BTR-80 berdasarkan BTR-70. Kendaraan ini menggunakan mesin diesel V8 turbo 260 horsepower. Pada tahun 2000, Korps Marinir TNI AL mengakuisisi 12 BTR-80A. Kendaraan baja tersebut bertugas dengan detasemen kavaleri di dalam Brigade Marinir 1. BTR-80 Indonesia dipersenjatai dengan meriam otomatis 2A72 kaliber 30 mm dan Meteor PKT kaliber 7,62 mm. BTR-80A memiliki daya angkut 10 orang, terdiri dari komandan, pengemudi, penembak, serta 7 orang pasukan. Persenjataan diantaranya dilengkapi dengan fasilitas perlindungan serangan senjata nubika atau nuklir biologi kimia, serta penembakan otomatis senjatanya, sistem kamuflase, serta persenjataan standar terdiri dari Meteor 2A72 atau kaliber 30 mm dengan daya tembak 330 butir peluru per menit yang dapat menembus baja tipis. Senapan mesin PKT atau kaliber 7,62 mm kali 39 dengan untaian 2000 butir peluru jarak tembak 1500 meter serta 6 pelontar granat asap. Beberapa pengembang dari BTR-80 antara lain adalah Bremka Ran Harkam, BMM versi ambulan, RHKM 401 dan Ran Intai anti radiasi serta Nubika dan 2S23 Nona SPK 120 mm self propelled gun yang mulai digunakan AD Rusia sejak 1990. Versi yang lebih besar adalah BTR-90 yang dengan peningkatan proteksi lapis baja dilengkapi dengan persenjataan kanon otomatis 2A42 kaliber 30 mm dengan kemampuan membawa sista rudal anti tank Konkurs. Pada bulan Juli 2005, perusahaan Polandia Bumar mendapat kontrak dari pemerintah Irak untuk memasok 119 unit BTR-80 APC rekondisi ex AD Hungaria untuk pengiriman 2006. Bangladesh juga memesan tambahan dari Rusia 60 unit BTR-80 APC untuk misi perdamaian PBB. BTR-80 amfibi sepenuhnya adalah rampur amfibi. Bagian kabin terdiri dari 7 balls swivel firing ports, 4 pada sisi kanan dan 3 pada sisi kiri. Sama halnya dengan port di atas hatch dan kompartemen penembakan hatch memiliki pintu lapis baja pada kedua sisi kendaraan. Kendaraan ini juga memiliki perlindungan nubika atau sistem pemadam kebakaran otomatis, perlengkapan penyamaran, pompa, blitz, dan with self recovery. Pada sisi persenjataan, BTR-80 dipersenjatai dengan kubah senapan mesin BPU-1 untuk senjata KPTF kaliber 14,5 mm dengan senapan mesin koaksial PKT kaliber 7,62 mm. Kubah dapat berputar 360 derajat dengan sudut elevasi 60 derajat guna melakukan pertahanan udara. Jarak tembak senjata sekitar 2 km dan jarak tembak kaliber 7,62 mm sejauh 1,5 km. Amunisi yang dapat dibawa 500 butir untuk KPFT dan 2000 butir untuk PKT. 6 pelontar granat asap masing-masing 3 persisi senjata utama. Sementara itu RPG-75 adalah senjata anti-tank satu tembakan portable sekali pakai yang dikembangkan pada 1970-an di Cekoslovakia. Ini menembakkan granat 68 mm atau proyektil bukan roket dengan jangkauan efektif 300 meter dan jangkauan maksimum 1000 meter. Ini menyerupai peluncur roket M72 LAW Amerika. RPG ini direkomendasikan untuk digunakan pada tank ringan dan kendaraan lapis baja.
Sedangkan RGW-90 atau Recoilless Grenade Weapon adalah sistem senjata serbaguna anti-armor portable 90 mm yang diproduksi oleh perusahaan yang berbasis di Jerman, Dynamit Nobel Defense. Dirancang untuk digunakan oleh infanteri dan pasukan khusus. RGW-90 dimaksudkan untuk menyerang dan menghancurkan beberapa target berbasis darat, termasuk tank tempur utama, kendaraan lapis baja ringan, fasilitas dibentengi, bunker struktur dinding, dan tempat perlindungan tetap. RGW-90 memiliki kemampuan untuk beroperasi dari ruang terbatas. Ini mengambil bagian dalam Pameran Udara dan Antariksa Internasional FDI 2016 yang diadakan di Santiago de Chile pada Maret 2016. Sistem persenjataan granat recoilless ditembakkan dari bahu oleh seorang prajurit dan mudah digunakan. Dipasang dengan sistem pegas mundur. Panjang senjata dalam posisi pengangkutan adalah 1 meter yang meningkat menjadi 1,15 meter bila dilengkapi dengan heledak HIT atau anti-tank eksplosif tinggi. Sistem senjata infanteri dapat ditingkatkan untuk memberikan peningkatan kemampuan kinerja terhadap berbagai ancaman taktis pada jarak jauh. Hulu ledak RGW-90 mempunyai opsi ledak multiguna HIT atau HES, kepala squash berdaya ledak tinggi, memberikan tingkat tembakan yang tinggi terhadap berbagai target darat dalam situasi pertempuran yang sulit. Hulu ledak memiliki dua muatan penetrasi dan muatan tindak lanjut. Dibangun dengan muatan berbentuk tujuan tunggal, hulu ledak HIT 2,5 kg memiliki kapasitas untuk mengalahkan 500 mm RH atau Roulette Homogeneous Armor pada kendaraan lapis baja. Sistem pengendalian kebakaran. Keluarga RGW-90 dapat dilengkapi dengan sistem kendalian tembakan untuk mencapai akurasi yang lebih baik dan kemampuan akuisisi target yang tepat. Dengan berat sekitar 1 kg, sistem pengendalian kebakaran terdiri dari penglihatan optik, sistem penglihatan malam, pengintai laser, dan komputer balistik. Sistem penampakan menghasilkan perbesaran 3 kali dan menawarkan bidang pandang 8 derajat. Pengintai laser digunakan untuk menentukan target pada jarak 1 km dengan akurasi kurang lebih dari 1 meter. Kondisi operasi sistem persenjataan anti-armor dirancang sebagai senjata sekali pakai dan mampu beroperasi dalam segala kondisi cuaca, baik dalam kondisi pencahayaan yang siang maupun malam. Ini memiliki tanda tangan penembakan rendah dan menghasilkan asap rendah serta kebisingan ledakan. Dirancang untuk digunakan oleh infanteri dan pasukan khusus, RGW-90 dimaksudkan untuk menyerang dan menghancurkan berbagai target berbasis darat termasuk tank tempur utama, kendaraan lapis baja ringan, fasilitas yang dibentengi, bunker struktur dinding, dan tempat perlindungan tetap. Demikianlah 3 senjata beda kubu ini bertemu dalam pertempuran besar di Palagan, Ukraina. Seperti kata patah bahwa bukan senjata yang membunuh orang tetapi orang yang menggunakannya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Hatur nuhun.